Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat ya. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 7 ingin mengobrol sedikit tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Di mana TBC ini masih menjadi salah satu penyakit menular yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dan diobati. Nah, supaya lebih memahami, video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa itu TBC dan bagaimana cara penularannya? Yang kedua ada batuk apa saja yang perlu diwaspadai, dan yang ketiga bagaimana cara batuk yang benar. Yang keempat ada bagaimana cara menjaga udara rumah tetap sehat. Yang kelima ada kebiasaan bersih untuk menjaga TBC. Yang keenam ada pentingnya minum obat sampai tuntas. Yang ketujuh ada peran keluarga dan juga tetangga dalam mendukung pasien TBC. Dan yang kedelapan ada pesan penting yaitu TBC bisa sembuh. Yuk tonton sampai selesai. Semoga informasi yang kalian bagikan bermanfaat untuk kita semua. Tahukah kamu apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, tuberkulosis, mikrobakterium, dan paling sering menyerang paru-paru. TBC menular melalui udara. Pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, kuman menyebar di udara dan dapat terhirup langsung oleh orang sekitarnya. Oleh karena itu, TBC bisa menular jika kita kontak dekat langsung dengan penderita, terutama di ruangan tertutup dan ventilasi yang buruk. Tapi tenang, TBC dapat dicegah dan disembuhkan apabila diketahui sejak dini. Batuk adalah kondisi kesehatan yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun, batuk juga dapat menjadi pertanda gejala penyakit yang lebih serius. Oleh karena itu, ada beberapa jenis batuk yang perlu diwaspadai, karena bisa menjadi tanda gejala penyakit tuberkulosis. Jenis batuk yang pertama adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah meminum obat batuk. Jenis batuk yang kedua adalah batuk yang disertai dahak kental berwarna kuning kehijauan, bahkan terkadang disertai bercak darah. Dan jenis batuk yang terakhir adalah batuk yang disertai dengan gejala lain seperti demam ringan, keringat malam, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara batuk yang benar. Yang pertama, siapkan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk. Jika tidak ada tisu, maka bisa gunakan lipatan siku bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung. Selanjutnya, arahkan wajah menjauh dari orang lain saat batuk, agar droplet atau percikan dahak tidak menyebar kemana-mana. Setelah batuk, buanglah tisu ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian, lakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah yang benar selama minimal 20 detik. Jika teman-teman sedang sakit, maka gunakan masker saat berada di tempat umum. Jika teman-teman batuk berdahak, maka lakukan batuk efektif dengan menarik nafas dalam lalu tahan 2-3 detik lalu basuhkan dari dada bukan dari tenggorokan. Seperti yang telah diketahui, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui udara. Oleh karena itu, pencegahan di rumah menjadi penting agar tidak ada anggota keluarga yang tertular oleh kuman tuberkulosis. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tuberkulosis di rumah. Yang pertama, biasakan untuk membuka jendela setiap hari. Misalnya pada saat bangun tidur agar udara dapat berganti dan rumah menjadi tidak pengap. Karena apabila rumah itu pengap, maka kuman akan lebih mudah untuk berkembang biak. Yang kedua, jangan lupa juga untuk biarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga untuk menerapkan etika untuk batuk dan juga bersin dengan menutup mulut dan juga hidung. Baik itu menggunakan tisu ataupun menggunakan lengan bagian dalam. Setelah batuk atau bersin, tisu yang telah dipakai tadi langsung dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, hindari juga untuk meludah secara sembarangan. Apabila perlu meludah atau membuang dahak, lakukan di tempat yang tertutup dan menggunakan tisu. Kemudian yang kelima, apabila terdapat anggota keluarga yang menderita TBC, maka wajib untuk menggunakan masker di dalam rumah, terutama pada saat berinteraksi dengan orang-orang di rumah ataupun orang-orang di sekitar. Kemudian yang keenam, yang paling penting jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan rumah secara rutin. Dengan upaya-upaya sederhana tadi, maka penularan TBC dapat dikurangi dan keluarga dapat hidup secara sehat bersama. Kebiasaan hidup bersih untuk cegah TBC.
Secara umum, kebiasaan hidup bersih berperan penting dalam pencegahan tuberkulosis karena TBC ditularkan melalui droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Penerapan etika batuk, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, serta menjaga ventilasi dan kebersihan lingkungan dapat menurunkan resiko terjadinya transmisi kuman. Selain itu, paparan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik membantu menghambat keberlangsungan hidup kuman TBC. Dengan demikian, kebiasaan hidup bersih merupakan upaya pencegahan yang mendukung pengendalian TBC selain terapi farmakologis. Selanjutnya, TBC bisa disembuhkan, namun keberhasilan pengobatannya sangat bergantung pada kepatuhan minum obat sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Pengobatan TBC umumnya berlangsung selama minimal 6 bulan. Meskipun gejala seperti batuk dan demam sudah berkurang, kuman TBC masih bisa berada di dalam tubuh. Jika obat dihentikan sebelum waktunya, kuman tersebut dapat berkembang kembali dan menyebabkan kegagalan pengobatan atau bahkan TBC kebal obat. Oleh karena itu, obat TBC harus diminum setiap hari pada waktu yang sama sesuai dosis dan tidak boleh terputus meskipun sudah merasa sehat. Apabila muncul efek samping seperti mual, pusing, atau perubahan warna urin, pasien tidak dianjurkan menghentikan obatnya sendiri tetapi segera berkonsultasi ke vaskes terdekat. Dari perspektif keperawatan, perawat berperan penting dalam memberikan edukasi, motivasi, serta pendampingan kepada pasien selama menjalani pengobatan. Perawat juga membantu memantau kepatuhan minum obat dan melibatkan keluarga sebagai pendukung agar pasien tetap konsisten sampai pengobatan selesai. Dengan minum obat sampai tuntas dan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, serta lingkungan sekitar, TBC dapat disembuhkan dan Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular, tapi TBC bisa disembuhkan jika diobati dengan benar. Peran keluarga sangat penting untuk membantu pasien TBC. Keluarga perlu mengingatkan pasien untuk meminum obat secara teratur, menjaga kebersihan rumah, dan memastikan rumah memiliki ventilasi yang cukup atau yang baik. Dukungan keluarga juga membuat pasien merasa lebih kuat dan tidak putus asa selama menjalani pengobatan. Selain keluarga, tetangga juga memiliki peran yang besar. Jangan menjauhi atau mengucilkan pasien TBC. Tetap bersikap ramah dan saling mendukung. Penularan TBC dapat dicegah dengan etika batuk, memakai masker, dan menjaga udara di rumah. Mari bersama-sama mendukung pasien TBC. Ingat, dukung bukan jauhi. Karena TBC bisa disembuhkan. Setelah kita memahami cara penanganan dan pencegahan TBC, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kesembuhan TBC itu nyata? Jawabannya, TBC bisa sembuh. Kesembuhan ini adalah hasil dari kolaborasi medis serta mental. Melalui pengobatan obat anti-tuberkulosis selama minimal 6 bulan tanpa putus, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat sepenuhnya dieliminasi. Kabar baiknya, pemerintah menjamin pengobatan ini gratis di seluruh puskesmas. Namun, tantangan terbesar bukanlah bakteri, melainkan stigma sosial. Rasa malu dan takut dikucilkan seringkali membuat pasien berhenti berobat. Padahal, TBC tidak menular melalui kontak fisik atau barang, melainkan hanya melalui udara yang bisa kita cegah bersama. Kesembuhan fisik TBC membutuhkan penerimaan sosial. Dalam psikologi, kita mengenal pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri. Dengan menghentikan stigma, kita memberikan ruang bagi pasien untuk berani sembuh tanpa rasa takut. Untuk itu, mari kita ubah diskriminasi menjadi dukungan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa TBC adalah penyakit menular yang terutama menyerang paru-paru, tetapi bisa dicegah dan disembuhkan bila terdeteksi dini dan diobati dengan teratur. Jadi, kalau mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih, jangan dibiarkan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan menjaga kebersihan, memperhatikan etika batuk, dan mendukung orang yang sedang menjalani pengobatan, kita sudah ikut berperan mencegah penularan TBC. Mari jaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.